riwayat manakib manusia paling mulia, manusia yang kita rindukan, manusia yang kita cintai, manusia yang insya Allah paling memikirkan kita. Beliau baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya minta kepada yang hadir, hatinya yang khusyuk, hatinya, pikirannya yang serius. Kenapa? Berkali-kali saya sampaikan, kita ini ngaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berharap mudah-mudahan diaku sama nabinya. Makanya ketika dibacakan maulid, ketika baca sholawat, jangan mikir apapun, satu saja yang dipikir, mudah-mudahan sholawat saya, suara saya, hadirnya saya di sini, niat saya dan keluarga saya mudah-mudahan diaku oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi selalu saya ingatkan pakai akhlak wa adab. Tolong jangan ada yang merokok selama pembacaan maulid. Sebelum saya memulai, sedikit saya ingatkan Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf, beliau wali kutub di zamannya. Belum lama hadirin, tahun 2000-an beliau masih hidup, tinggalnya di Saudi Arabia di Jeddah. Sebelum meninggalnya beliau mengatakan, ini zaman sudah luar biasa parahnya, ini zaman sudah luar biasa fitnahnya, amalan kita, ibadah kita, apapun, beliau mengatakan amat sulit. Sehingga pesan terakhir beliau mengatakan, tumbuhkan mahabbah, kecintaan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Tumbuhkan mahabbah, kecintaan kepada para aulia Allah. Tumbuhkan mahabbah, kecintaan kepada dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Tumbuhkan kecintaan kepada para alim ulama yang jalurnya jalur kecintaan kepada Rasulullah SAW. Sampai ditanya, kenapa ya Habib? Karena itu satu-satunya cara paling mudah agar kita bisa selamat nanti di padang mahsyar, di yaumil hisab. Modal kecintaan, modal mahabbah yang tulus dari hati, insya Allah. Itu pesan beliau. Maka saya minta semampu kita, kenali nabinya, cari tahu nabinya, tumbuhkan rasa ke nabinya. Kalau baca sholawat, bayangin nabinya. Gak bisa bayangin, dibalik ini saya baca sholawat, dilihat nabinya. Semua riwayat hidup Nabi Muhammad SAW dibaca, perjuangan beliau dibaca dan diresapi, bagaimana cintanya beliau kepada kita terus diulang-ulang, sehingga apa? Makin tahu akan kenal, makin kenal mulai suka. Jangan kaget hadirin hadirat rahimakumullah, banyak yang ngaku umat Islam tapi nggak punya rasa ke nabinya. Nabi Muhammad SAW dianggapnya ya sudah, beliau itu nabi, menyampaikan, sudah selesai di situ. Padahal
bagaimana Rasulullah SAW sebelum meninggal mikirin umat. Nanti ketika dibangkitkan setelah kiamat, manusia pertama yang dibangkitkan yaitu baginda Nabi besar Muhammad. Ketika beliau dibangkitkan, yang lain belum, kita ini belum. Begitu dibangkitkan, yang ditanya apa ke malaikat Jibril? Ya malaikat Jibril, umatku sedang diapakan, kurang lebihnya gitulah. Umatku ini lagi diapain? Padahal belum dibangkitkan. Saking apa? Saking cintanya sama umat. Nanti sudah di padang masa di yaumil hisab, Rasulullah sujud kepada Allah Ta'ala, nggak mau bangun sebelum Allah Ta'ala memberi hak syafaat. Sujudnya nggak kayak sujud kita yang 3 menit udah keliangan. Rasulullah sujud nggak mau bangun. Yang dipikirin siapa? Syafaat buat siapa? Nabi Muhammad SAW maksum. Nabi Muhammad SAW jaminan surganya, bahkan surga diciptakan karena Allah akan ciptakan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kenapa beliau sampai sebegitunya? Pengen nolongin umatnya. Nah kita jadi umatnya, punya rasa nggak ke nabinya? Punya rindu nggak ke nabinya? Punya cinta nggak ke nabinya? Iya hadirin. Maka saya kalau kepada majelis Jamaah Duror Mustafa selalu saya ingatkan, cintai nabinya untuk makhluk ya, saya tidak bicara Allah Ta'alanya. Cintai Nabi Muhammad SAW sepenuh hati, sisanya baru bagi-bagi tuh. Yang sudah punya istri, sisanya kasihin ke istri, sisanya kasihin ke anak, sisanya kasihin ke yang lain-lain. Yang perempuan cintai Nabi semampunya, sepenuhnya, sisanya baru ke suami, sisanya baru ke orang tua, ke anak. Jangan dibalik-balik. Seorang ibu cinta sama anaknya luar biasa, sisanya baru dibagi-bagi termasuk nabinya. Seorang suami cintanya sama istri, cintanya sama anak luar biasa, sisanya baru buat nabinya. Kebalik. Apalagi ke harta, Masya Allah. Ya hadirin, belajar berterima kasih ke Nabi Muhammad SAW. Laulaka ya Muhammad. Tidak Allah ciptakan dunia dan isinya kalau bukan karena engkau ya Muhammad. Berarti apa Bapak Ibu sekalian? Kita dapat nikmat, di situ ada jasa Nabi Muhammad SAW. Kita makan enak, dapat rizki, tidur nyenyak, apapun nikmat yang kita peroleh, jasa Rasulullah SAW ada di situ. Kapan terima kasihnya? Ya, makanya alhamdulillah sampai tengah malam begini masih kumpul. Insya Allah ini nanti jadi saksi. Jadi saksi ketika nanti bertemu baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saksi. Tuh karpet nanti ngomong, nih tanah nanti ngomong, tuh pohon bangunan nanti ngomong. Aku jadi saksinya pada malam, ini malam, bukan malam tanggal Islam, tanggal berapa? 28 malam 29 apa malam 28 ini? Malam 29. Aku menjadi saksinya. Aku diduduki oleh Fulan bin Fulan. Jadi yang nah misalnya nih yang kaos hitam siapa namanya? Ridwan. Iwan.
Nanti itu yang didudukin sama Iwan jadi saksi, ngomong. Pada tanggal 29 malam di pesantren Durrul Mustafa, aku saksinya, tubuhku diduduki oleh Iwan bin siapa tuh bapaknya, hadir, ingin kenal, ingin belajar mencintai baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya hadirin, belajar terus. Lagi ngumpul, obrolin nabinya. Lagi WA-WA-an, obrolin nabinya. Yang nggak tahu dikasih tahu, yang belum kenal dikenalkan, yang belum punya rasa pakai rasa. Ibu-ibu saya pesan, yang gadis maupun yang sudah bersuami, ketika nanti punya anak, saya pesan diingat-ingat, kalau mau nidurin anak baca sholawat. Sambil digendong nih, sambil baca sholawat. Bebas sholawatnya. Kalau sholawat ada, sholawat yang menggugah hati ada. Sambil gendong anak, baca. As-salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah khud biyadi qalat hillati adrikni. Kalau mau baca sholawat itu, jadi anak dari mulai kecil telinganya yang dia dengar sholawat. Yang lagi sakit bacain sholawat. Yang lagi sumpek baca sholawat. Yang lagi punya hajat baca sholawat. Kenapa hadirin? Saya mau nanya, ngacung. Yang yakin, ngacung, angkat tangannya. Siapa yang yakin sholatnya diterima Allah Ta'ala? Ada yang yakin? Gak ada, termasuk saya. Saya mau nanya, ada gak yang yakin sodakohnya diterima Allah Ta'ala? Gak ada. Ada yang yakin puasa Ramadannya diterima Allah Ta'ala? Tapi sholawat, apapun bacaannya, di mana dia baca, serius atau tidak serius, ngerti apa nggak ngerti, faham apa nggak faham, diterima sholawatnya. Apalagi yang faham. Makanya nanti ketika baca nanti nih, semuanya belajar. Beb, emang boleh Beb saya ngebayangin kalau saya lagi dilihat Nabi? Boleh. Orang kan sering yang punya anak-anaknya lagi pesantren di mana jauh, tiba-tiba bapaknya atau ibunya sedih, nangis, ditanya kenapa Bu? Ingat anak, emang anaknya di mana? Jauh. Kok jauh bisa ingat? Bisa ngebayangin? Karena cinta. Ya, hadirin, kalau udah lagi begini, nggak usah ingat waktu, nggak usah ingat apa di rumah, nggak usah. Dibandingin Nabi nggak ada apa-apanya. Ya, kita hidup sabab Nabi diciptakan. Kita punya rumah mentereng, punya istri cantik, punya anak soleh-solehah. Sabab apa? Sabab diciptakannya Nabi Muhammad SAW. Bahkan surga dan neraka diciptakan sabab Allah akan ciptakan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ya hadirin, hadirkan hati, lupakan dulu yang lain. Mudah-mudahan malam ini insya Allah saya di setiap kesempatan selalu berdoa, ya Allah ya Rabb, di malam dibacakan maulid ini hamba mohon ya Allah dengan kemuliaan baginda Nabi besar Muhammad SAW,
setidak-tidaknya ya Allah pertemukan satu orang saja yang hadir di sini dengan Nabi Muhammad SAW. Bertemunya mana? Boleh lewat mimpi, boleh langsung. Alhamdulillah. Iya, Rasulullah sudah sampaikan, barang siapa bermimpi tentang aku, maka sama sebagaimana berjumpa denganku dikala hidup. Ada keterangan mengatakan barang siapa bermimpi Rasulullah, maka suatu saat dia akan bertemu Rasulullah SAW. Makanya saya berdoa, ya Allah, seenggak-enggaknya satu tawasul ke Nabi ya Rasulullah, temui ya Rasulullah, satu saja seenggak-enggaknya dari yang hadir. Ke para aulia saya minta, wahai para aulia, minta mohon kepada Allah Ta'ala, sampaikan salam ke Rasulullah SAW, mohonkan supaya satu saja yang hadir di sini bertemu baginda Nabi besar Muhammad SAW. Apalagi lebih, ya tergantung apa? Tergantung kepada kalian semua. Ketika malam ini kalian hadirkan hati khusyuk kepada nabinya, bisa jadi kalian salah satunya yang nanti bertemu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila hadrat